Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Bekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PPATK. Pagi ini kita sudah kehadiran bintang yang kita tunggu-tunggu ya, Bapak Bakti Nugroho, sosiolog dari Universitas Indonesia. Mas Bakti, kita pagi ini diskusi tentang judi ya, tapi bukan aliran dananya ya, tapi dari sudut pandang sosiologi itu seperti apa. Meski berita yang berkembang pada pekan-pekan ini bahwa PPATK sepanjang 2022 itu telah membekukan 312 rekening ya terkait dengan judi, dan yang terbesar itu adalah judi online dengan total uang yang dibekukan mencapai 836 miliar. Tapi tahunan uang yang berputar di judi online itu ratusan miliar sampai 155 miliar triliun yang sudah terindikasi oleh PPATK. Nah, dari sisi sosiologi, judi ini memang umurnya cukup panjang ya. Bahkan pada zaman Belanda itu sengaja digunakan judi itu bagian dari permainan untuk para pekerja buruh di perkebunan itu tetap betah gitu ya, ada di kebun itu, sehingga pengelola ataupun pemilik dari kebun-kebun bangsa Belanda itu bisa mengikat para buruhnya untuk tetap bekerja pada perusahaannya seperti itu. Nah, ini fenomena judi ini masih terus berkembang gitu ya sampai saat ini. Ini Mas Bakti seperti apa nih melihatnya? Bang View, tadi abang sudah menjelaskan ya, di Indonesia fenomena judi itu sudah berlangsung lama sekali. Tapi kalau kita geser ke masyarakat bangsa lain, fenomena ini juga sama panjangnya dengan sejarah peradaban manusia di banyak bangsa. Di Cina misalnya, Bang View, itu permainan judi sudah lebih dari 4.000-an tahun yang lalu. Wow, 4.000 tahun ya? Ya, lama sekali. Itu semacam permainan kognitif sebenarnya, ketangkasan otak ya. Tapi ada undian, ada hadiah bagi yang menang. Geser sedikit di Mesir juga misalnya, permainan undian ini sudah ada sekitar 3.000-an tahun sebelum Masehi. Ada permainan dadu namanya senet. Permainan itu mirip catur dan oleh beberapa raja Mesir pada waktu itu diatur, dikelola. Di Eropa juga fenomena ini juga ada, fenomena mengundi nasib ya. Misalnya di sana perkelahian hewan, perkelahian anjing, perkelahian burung bahkan, atau perkelahian manusia lewat gladiator itu menjadi objek yang dijadikan ajang untuk diundi, jadikan judi oleh masyarakat di Yunani. Dan geser ke Indonesia, tadi abang Bang View menyinggung di era Belanda, tapi ketika VOC misalnya beroperasi di Indonesia, VOC itu memberikan licensing, memberikan izin untuk para kapiten dari Tiongkok, dari China, untuk mengoperasikan atau menyelenggarakan rumah-rumah judi di Batavia pada waktu itu. Nah, masuk Bang View dan teman-teman, pada masa Indonesia sudah merdeka, ada beberapa periode di mana pengundian nasib ini bahkan diformalkan oleh beberapa peraturan dan beberapa penamaan. Misalnya dalam rangka mengumpulkan dana untuk membangun fasilitas-fasilitas dan layanan publik, dulu ada program yang dikelola oleh Yayasan Rehabilitasi Sosial misalnya. Dulu masyarakat dihimpun dananya lewat kupon, dan uang itu memang untuk program-program sosial, dan ada hadiah bagi orang yang beruntung. Waktu itu hadiahnya Bang View 500.000 Bang. Itu besar nggak Bang? Besar dong. Pada tahun 60-an pada waktu itu. Sekarang aja sangat besar, bisa satu rumah itu ya. SDSP kalau nggak salah namanya waktu itu ya. Iya, namanya bervariasi. Ada tanda sumbangan sosial berhadiah, ada kupon sumbangan sosial berhadiah, dan memang dari beberapa laporan omsetnya pada waktu itu ya, Bang View ya, miliaran pada waktu itu. Dan memang kalau kita lihat dari judi online, tadi Bang View di awal juga mengingatkan kepada kita semua, ini kan fenomena yang
bukan 1-2 bulan ini terjadi bang ya. Iya. Rame gara-gara ada yang viral di WA kita, di Twitter kita, konsorsium 303 itu kan bang, yang grafik-grafik gitu kan. Itu jadi masyarakat terpukul. Iya. Padahal ini masalah bukan masalah yang baru minggu-minggu yang terjadi. Kalau ditarik, kalau dilihat di undang-undang ITE saja sudah diatur, artinya ini kan fenomena ini sudah berlangsung cukup lama bang, dan jadi akan terus menjadi tantangan kita sebagai masyarakat untuk dihandle ke depannya. Nah, di tengah masyarakat itu, Mas Bakti, itu dari apa yang kita lihat tuh ya, yang terlibat dari judi online ini itu pelajar ya, ibu rumah tangga, kepala keluarga, dan lapisan masyarakat hampir semua lapisan itu ikut gitu ya. Ada oknum polisi juga gitu ya. Ada oknum-oknum pegawai negeri, macam-macam lah. Nah, yang agak miris itu adalah hampir di setiap daerah itu remaja-remaja juga ikut bermain judi. Ini kan sesuatu yang merusak ya, merusak moral, karena judi itu kan bisa pintu masuk ya, dari mereka berkumpul ya, mereka melihat bagaimana motor lewat, nomor platnya dicatat gitu, mobil lewat, mobilnya dicatat, ada orang gila ditanya gitu ya. Nah, setelah judi ini kan terbuka pintu kejahatan lagi ya. Mereka berkumpul, kemudian minum-minuman keras beralkohol, lalu narkoba. Nah, ini kalau nggak cepat diantisipasi ya, penanganannya komprehensif dilakukan kan, bagaimana ya generasi kita ke depannya seperti apa. Nah, fenomena ini kemudian apa yang harus kita lakukan nih Mas Bakti? Bang, orang-orang ikut permainan judi ini awal mulanya memang sekedar untuk rekreasi, nyari hiburan bang, nyari kesenangan. Tapi kan di waktu yang bersamaan ada keuntungannya bang, ada hadiahnya. Nah, di judi ini kalau menang bikin penasaran, kalau kalah makin penasaran bang. Yang untung bandarnya, yang untung bandarnya, orangnya, kita masyarakat ya, yang bagian ketagihan sama boncos nanti. Apalagi itu kan kalau sudah mengganggu alokasi keuangan keluarga, harusnya uangnya buat sekolah, anak, buat kebutuhan harian, dipakai buat tadi masang-masang, buat bayar setoran judi ini. Dan tadi memang beberapa sebagian tidak semuanya memang mengharapkan ada keuntungan ekonomi dari judi. Siapa tahu ya, saya dengan ini dapat pemasukan, uangnya bisa saya gunakan untuk urusan rumah, urusan yang produktif, bang. Tapi saya rasa itu tidak kemudian membenarkan bahwa kebutuhan ekonomi harus menjadikan individu itu menjadikan judi online sebagai salah satu solusinya bang. Saya rasa itu terlalu jalan pintas ya bang ya, dan malah ada risiko lain yang menjadi runtutannya bang. Nah, memang ya judi ini kan membuat orang menjadi adiktif ya, atau kecanduan seperti itu ya. Betul, bang. Nah, kalau dia kalah tentu boncos tadi, dan biasanya juga menang, uang itu kan dibuat untuk foya-foya kan. Artinya tadi ada yang berpikir logis untuk mata pencarian, itu kan kebanyakan yang terjadi kan tidak seperti itu gitu. Apalagi ya, itu kan 1:1000 atau 100.000 bahkan ya, pemain judi itu bisa menang, iya kan? Dan nggak bisa kita benarkan juga, nggak bisa kita normalisasikan orang mencari mata pencarian dari aktivitas itu, nggak bisa kita kemudian normalkan bang. Iya. Walaupun misalnya kalau bandar mungkin dia ini ya bisa mendapatkan ratusan miliar per bulan ya, tapi kan yang rugi itu kan masyarakat kebanyakan kan. Betul, rugi itu kita sebagai masyarakat ya. Dan bandar, keuntungannya bandar kan kalau misalnya dugaan banyak pihak saat ini benar, bandar juga harus setor ke oknum aparat penegak hukum misalnya untuk ada semacam mengamankan bisnisnya. Itu juga kan pada akhirnya ada dampak yang lebih dari uang ya bang ya. Itu kan runtuhnya satu sistem kemasyarakatan kita ya, integritas kita sebagai suatu bangsa itu
diporak-porandakan oleh bisnis ini, Bang, menurut saya. Iya, jadi penyimpangan sosial ya akibat dari judi ini kan terbuka lagi penyimpangan-penyimpangan sosial yang lain ya. Dimana misalnya tadi ya masyarakat setelah berjudi tadi lihat nomor segala macam, itu kan kesempatan juga untuk mereka minum-minum yang Iya. keras, beralkohol, kemudian narkoba gitu kan. Nah ini ketika ini terjadi itu dampaknya terhadap generasi kita ke depan tuh kan luar biasa nih, Mas Nugroho, Mas Bakti Nugroho. Ya, betul bang. Dampak jangka pendek sudah jelas ya. Apa namanya? Kalau pelakunya adalah anak-anak remaja, anak-anak sekolah, itu bisa nanti berpengaruh pada capaian-capaiannya di sekolah, di kampus. Kalau atau untuk beberapa teman-teman yang bekerja misalnya, itu juga akan mempengaruhi sedikit banyak performanya di tempat kerja. Itu dalam jangka pendek. Itu dalam jangka panjang, ya ini kan kehilangan kesempatan orang untuk melakukan hal-hal yang produktif di masa mudanya. Harusnya belajar giat, harusnya berkesenian yang baik, harusnya melakukan banyak pengembangan diri yang maksimal, malah melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti ini tidak produktif dan melanggar hukum. Ini di 5 tahun, 10 tahun lagi, kita sebagai bangsa punya challenge nih, Bang. Kalau misalnya ini tidak dikelola secara baik dan maksimal sejak dini, sejak sekarang. Nah, apa yang harus kita lakukan nih, Mas Bakti? Dari mana dulu? Dari masyarakat dulu atau dari pemerintah dulu nih, Bang? Dari kita dulu kali ya? Iya, dari kita dulu lah ya, karena dari kita nih sama-sama nih anggota masyarakat, komunitas itu tetap melakukan social control. Kontrol sosial itu harus gencar kita lakukan. Norma-norma yang sudah set up kita ingatkan kepada adik-adik, teman-teman kita supaya berkegiatan lain yang lebih positif. Tapi kan tadi, Bang, kalau kita lihat di akar, sebab orang bermain judi itu sebagian adalah memang mencari hiburan. Nah, kita siapkan ruangnya, hiburan-hiburan yang bisa menjadi wadah alternatif untuk anak-anak kita, anak-anak muda, teman-teman kita mencari rekreasi yang positif. Kalau tadi misalnya ada sedikit orang ya memang mencari peruntungan ekonomi dari sana, perlu uang, jadinya dia masang judi online, kita juga bisa giatkan kembali katakanlah kooperasi di komunitas. Jadi kalau orang perlu dana mendadak, jadi ada ruang yang atau layanan yang tersedia gitu, Bang. Tidak larinya ke judi online yang jelas banyak nanti konsekuensi baik terhadap individunya maupun orang lain yang lebih luas. Dari masyarakat saya rasa seperti itu, Bang. Dari pemerintah juga tadi Abang sudah menjelaskan di awal, PPATK sudah banyak mencatat rekening-rekening yang diduga berasal dari atau sudah terbukti, Bang. Diduga ya. Nanti menemukan alat buktinya itu adalah penyidik ya. Iya, sudah firm dan itu dari PPATK. Kominfo juga saya perhatikan dari tahun 2018 misalnya, rata-rata setiap tahun itu ada 70.000 sampai 80.000-an konten judi online yang diatasi, yang diblokir oleh Kominfo. Bahkan tahun 2022 ini mencapai lebih dari 100.000-an konten. Itu juga satu. Diblokir satu tapi tumbuh 1.000 tuh, Mas Bakti. Upaya yang sudah dilakukan tapi tidak cukup, karena jangan sampai kita menjadi seperti pemadam kebakaran. Kebakaran di satu tempat, siram, muncul lagi. Karena kan pelaku ini diblokir, dia bikin lagi satu lagi. Blokir, dibikin satu lagi. Itu harus terus dilakukan, tapi itu tidak cukup. Harus ada upaya-upaya yang lebih, katakanlah lebih struktural. Yang harus dihadapi adalah menurut saya, Bang Viu, supply modalnya. Seperti apa itu? Harus kita lawan, negara ini lawan, bangsa kita lawan adalah owner sebenarnya. Kita cuma menutup situsnya, yaitu upaya oke lah. Tapi kalau pemilik modalnya yang punya duitnya, bandarnya dibiarkan, bandarnya itu masih punya modal yang banyak untuk membiayai bisnis ini, kita nggak selesai. Jangan mengatasi yang
luarannya, tapi akarnya tidak diintervensi oleh kita semua. Menurut saya sih itu, Bang. Nah, pendekatan follow the money, mengejar uang hasil kejahatan itu salah satu yang dilakukan. Artinya Setuju. tidak hanya pemain judi atau bandar-bandar kecil yang dikejar, tapi Betul. adalah bandar besarnya. Betul. Nah, bahkan PPATK mengejar uang hasil kejahatan itu sampai ke luar negeri. Nah, tinggal nanti ya teman-teman kita di penyidik ya untuk dapat menindaklanjuti hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK. Betul bahwa semua lini kita harus bekerja sama ya di dalam mencegah jelas itu, Bang. memberantas judi ini ya. Masyarakat oke, terus pemerintah oke ya. Tapi mungkin ya menurut saya ini Mas Bakti, pendekatan moral, pendekatan pendidikan di keluarga juga menjadi penting ya. Nah, ini yang agak mengecewakan kita juga ya, bahwa kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dari kita lihat ya di tengah masyarakat itu dari mulai anaknya, cucunya, menantunya sama orang tuanya ikut main judi. Ini kan sesuatu yang apa ya? Ini gimana nih? Ya, Bang, saya betul kata Abang ya. Yang namanya kontrol sosial, yang namanya kita ingin norma bekerja efektif di masyarakat, itu nggak bisa semuanya kita lempar ke negara. Iya. Betul, negara punya tanggung jawab yang besar, tapi norma kontrol sosial hanya akan bisa berjalan secara efektif kalau dibantu juga dengan kontrol sosial yang sifatnya informal. Apa itu? Ya dari kita sendiri, dari warga sendiri, dari mulai entitas paling kecil namanya keluarga, dari komunitas-komunitas lain. Bahkan Bang suka tidak suka yang namanya khutbah Jumat di masjid, khutbah hari Minggu di gereja, institusi agama itu juga punya peran yang tidak boleh kita kesampingkan untuk mengingatkan warga supaya tidak terjerumus ke dalam kegiatan yang sifatnya merugikan individu dan keluarga ini, Bang. Iya. Jadi segala lini, semua jenis dan bentuk kontrol sosial harus betul-betul diberdayakan, dimaksimalkan. Jadi ketemunya adalah anak-anak kita, teman-teman kita hanya akan terpapar informasi dan sosialisasi perilaku-perilaku yang baik, yang positif. Kira-kira gitu, Bang. Iya. Jadi menarik sekali Sobat PPATK ya, fenomena judi ini yang sudah begitu merebak di tengah masyarakat kita. Saya jadi nggak habis pikir juga nih Mas Bakti nih, apalagi yang harus dilakukan ya. Kami di PPATK itu sudah optimal ya bekerja, karena ini tadi ya, selain menyangkut kesejahteraan masyarakat, kehidupan kita berbangsa bernegara ke depannya, ini juga sesuatu yang merusak tatanan ekonomi. Nah, bayangkan ya, pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan, kemudahan untuk mendatangkan uang-uang yang ditempatkan oleh pengusaha kita di luar negeri lewat tax amnesty. Kan banyak sekali tuh fasilitas diberikan kepada para pengusaha yang ada. Di sisi lain, kita melihat ratusan triliun tadi uang itu keluar, iya kan? Nah, seharusnya kan uang yang ratusan triliun ini ketika itu dikelola, dikembangkan menjadi sesuatu yang produktif, kan bisa membuat masyarakat kita menjadi lebih sejahtera kan. Nah ini makanya saya nggak habis pikir lagi nih Mas Bakti nih, apalagi yang harus kita lakukan nih. Tadi Bang ya, tadi upaya PPATK sudah sedemikian jauh, tapi alat produksi fasilitas-fasilitas yang dimiliki bandar tadi yang digunakan untuk menjalankan operasinya itu harus dilumpuhkan tuh, supaya apa? Supaya mereka tidak bisa berproduksi lagi. Dan ini mungkin juga di luar dari kewenangan PPATK ya. Kemarin gara-gara viral di berita konsorsium 303 itu ramai-ramai di banyak daerah penegak hukum itu menggerebek kantor judi online, menyergap, menyita dan menangkap pelaku-pelaku judi online. Tapi itu kan saya khawatir itu reaktif ya, karena jadi pemberitaan nasional lalu ramai-ramai di banyak tempat di daerah itu
dilakukan penegakan hukum. Nah, saya harap tidak ada penegakan hukum yang reaktif, yang viral base. Baru udah viral, baru itu ditangkap, ditegakkan. Jangan seperti itu, saya rasa ya. Itu harus menjadi kegiatan yang kontinu, kegiatan yang konsisten. Harus ada akuntabilitas proses penegakan hukum terhadap para pelaku penyelenggara, para bandar yang terbukti melanggar. Jadi kalau ini efektif, saya rasa akan menimbulkan efek jerah bagi orang-orang yang nantinya ingin melakukan hal serupa, utamanya bandar ya, Bang ya. Kalau misalnya tidak ada hukuman yang tegas, tidak ada hukuman yang menjerahkan, dan prosesnya itu tidak transparan, ya mereka pebisnis ya. Orang-orang itu ingin nyari hukum. Kalau dia berpikir, para pelaku berpikir hukumnya bisa dia bayar ya, keadilannya bisa dia beli ya, dia akan mengkalkulasi itu. Orang-orang pelaku kejahatan terorganisasi biasa seperti itu. Makanya dari sisi kita, dari sisi penegak hukum harus betul-betul firm menegakkan hukum yang adil, yang tegas bagi para pelakunya, agar tadi ada efek jerah, Bang. Tentu kita apresiasi ya semangat Kapolri ya untuk memberantas judi ini ya. Dan tentu dibarengi ya dengan semangat di bawahnya, dan itu harus continue atau dalam bahasa agamanya itu apa ya, istiqomah ya. Jangan kalau hanya viral aja ya. Oke, sobat PPATK, kita sudah mendapatkan banyak sekali pencerahan ya. Bagaimana judi online ini sejak zaman sebelum Masehi sampai sekarang, dan sampai sekarang itu juga masih kita tertatih-tatih ya untuk bisa memberantasnya. Tapi tetap semangat kita sobat PPATK, awali dari diri kita, dari keluarga kita, untuk sama-sama kita mencegah dan memberantas judi yang ada, sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera lagi, negara kita lebih kuat lagi. Begitu Mas Bakti, terima kasih banyak atas sharing informasinya ke Sobat PPATK. Jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?